Pemirsa pertanian, salah satunya sektor yang akan dapat banyak tantangan di tahun 2025. Selain berkurangnya lahan pertanian, tingkat kesuburan lahan pertanian di Bali juga menurun. Pertanian merupakan sektor penting bagi Bali sebagai penopang pariwisata. Namun tiap tahun kondisi pertanian Bali justru terus menurun. Di perkotaan jumlah lahan pertanian terus menyusut karena tingginya pertumbuhan perumahan. Selain itu, kualitas tanah dan kesuburan lahan pertanian juga ikut terdegradasi seiring makin tingginya penggunaan pupuk kimia. Nengah Mulyarto, akademisi dari Universitas Warmadewa mengatakan berkurangnya lahan pertanian di Kota Denpasar dan Badung khususnya karena pesatnya perkembangan pariwisata. Dampak lainnya, daya tampung Bali juga terus menurun, tidak seimbang dengan pertumbuhan manusia. Akibatnya ketersediaan air dan keberadaan sumber daya alam Bali makin habis. Selama ini kita hanya berpikir untuk mendapatkan manfaat ekonomi, namun tidak memperhatikan dampak ekologisnya. Salah satu dampaknya timbulnya sampah dan limbah terkait alih fungsi lahan. Nengah Mulyarto mengatakan salah satu upaya untuk mengerem alih fungsi lahan, penegakan aturan sangat diperlukan. Alih fungsi lahan. Kalau selama ini kan kita sering menyebut alih fungsi lahan sampai 1.000 hektar per tahun gitu ya. Memang ini menjadi risiko dari pengembangan pariwisata. Tetapi ketika sudah ada aturan bagaimana mengontrolnya. Memang ini pekerjaan kita bersama, tidak bisa kita hanya berteriak, tapi langkah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian dari sisi selama ini kita selalu mengejar target ekonomi yang selalu meningkat. Tapi kita belum berpikir bahwa peningkatan ekonomi itu belum tentu akan naik terus. Karena ketika dia pada satu posisi tertentu dia akan turun karena keterbatasan sumber daya. Kita boleh feedback ke belakang ya, melihat ke belakang. Daya tampung Bali berapa sih? Kalau kita melihat dulu kan 1,5 juta gitu. Sekarang berapa gitu? Sekarang hampir 5 jutaan. Dengan tambahan jumlah pariwisata yang ada, ini menjadikan beban bagi Bali, baik daya dukung daya tampungnya itu tidak lagi memadai. Satu sisi kualitas airnya bagaimana gitu. Karena pengambilan air juga menjadi ukuran bagaimana kita menggunakan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam bagaimana gitu. Selama ini itu dah akibat dampak ekonomi kita ingin mendapatkan keuntungan lebih, tapi kita belum berpikir ekologinya bagaimana gitu. Nah, berpikir ekologi ini cukup panjang. Ketika pariwisata datang dengan begitu besar, kita bermasalah dengan sampah. Nah, ketika masalah sampah ini siapa yang bertanggung jawab? Jangan hanya pada pemerintah. Karena jumlah sampah ini kadang-kadang kita juga ngenes juga ya. Orang menyebutnya sampah tetapi yang sebenarnya yang bercampur adalah limbah. Padahal kategori sampah dengan limbah itu jauh berbeda. Sampah itu sisa dari kegiatan manusia secara individu, limbah itu hasil dari kegiatan industri. Nah, ini yang menyebabkan seakan-akan Bali begitu crowded dengan permasalahannya, seakan-akan kemudian pariwisata terlihat mendominasi. Transformasi konsep pertanian kimia ke pertanian organik perlu terus digalakkan untuk menjaga kondisi lahan pertanian di Bali tetap subur dan memberikan hasil pangan yang aman dan sehat. Kadek Melon, seorang praktisi pertanian organik dari Desa Sandan, Baturiti, Tabanan mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah Bali memberikan porsi yang lebih besar untuk memperhatikan pertanian organik di Bali. Pertanian dengan pupuk kimia telah menyebabkan hilangnya kesuburan tanah lahan pertanian di Bali dan juga merusak ekosistem. Pemerintah kini harus lebih cepat untuk mendorong peralihan menuju ke pertanian organik meskipun memerlukan waktu. Pertanian organik bisa mengembalikan kesuburan tanah dan tentunya akan menghasilkan pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, bertani dengan konsep organik juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pertanian dengan konsep pupuk kimia. Selain itu, bertani dengan konsep organik juga jauh lebih murah dibandingkan dengan bertani dengan konsep pupuk kimia, karena bahan pupuk dan pestisida bisa diperoleh dari sekitar kita yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik ataupun pestisida organik yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita sudah melakukan perawatan dengan kontinu, terus-menerus dengan perawatan organik, jadi tanpa menggunakan pupuk kimia, campuran-campuran kimia lainnya, jadi produk yang kita hasilkan adalah produk yang benar-benar layak dikonsumsi. Jadi sebenarnya apa yang kita bikin itu adalah merupakan obat. Sekarang kita punya prinsip,
Jadikanlah makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Karena bertani itu harus sehat. Kalau sudah sehat, pasti kita akan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Dan ini biaya murah. Tentunya kalau dari biaya mungkin dari awal sudah kita lihat tadi, nyaris tidak perlu biaya. Semua ada di sekeliling kita. Apapun itu sangat bermanfaat. Mungkin kalau ditanya biaya, kita pun bingung jawabnya berapa biayanya. Tetapi hasilnya benar-benar ada. Gitu. Jadinya bertani bisa menjadi sangat murah, Pak Ki. Bertani sangat murah, murah meriah. Hasilnya luar biasa. Bukan hasilnya murahan, tetapi kita punya mutu dan kualitas karena produk kita produk sehat. Riase Bali TV.